Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Tidak ada yang istimewa dari tanggal ini, tetapi ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada para jemaah, yaitu sesuatu yang menjadi angan-angan saya, tetapi menjadi sesuatu yang kemudian saya renungkan kembali. Ternyata apa yang pernah saya angan-angan itu akan selalu menjadi angan-angan karena tidak realistis. Saya mengatakan ini bagian rojak atau tamanni, harapan atau sekedar angan-angan. Kalau kita itu berharap, mestinya harapan kita itu juga harus kita ukur sejauh mana kita itu bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita berharap pada sesuatu yang mustahil kita dapatkan, yaitu akan menjadi tamanni, menjadi angan-angan. Dan itu yang selalu saya coba untuk saya renungkan. Oh iya, kenapa saya harus berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Dan ketika sesuatu itu benar-benar tidak terjadi, saya justru tersenyum. Kenapa saya berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada diri saya? Karena saya pun tidak punya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang saya angankan itu. Ya, tapi saya waktu itu penuh harap sesuatu itu betul-betul terjadi pada diri saya, dan ternyata ada kendala yang luar biasa yang bisa jadi menjadi sesuatu yang akan menghalangi saya untuk mendapatkannya, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Satu contoh yang paling ringan itu adalah saya itu pernah satu saat itu punya angan-angan, andai kata saya bisa memimpin sebuah lembaga pendidikan yang baik, saya akan bekerja sebaik-baiknya untuk menjadi seorang pendidik dan sekaligus manajer. Jadi pendidik dan sekaligus manajer. Ternyata kemampuan dan hal-hal yang bersifat manajerial untuk mengatur lembaga itu bukan saya yang harus mengerjakan, tetapi teman-teman saya yang punya kemampuan lebih, yang meskipun dia itu tidak punya jiwa pendidik, tetapi dia bisa mendengar dan memahami serta menghormati orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadikan saya mantap bekerja sama dengan teman-teman saya yang punya kemampuan manajerial bagus untuk menjadikan lembaga pendidikan yang saya asuh itu menjadi lembaga pendidikan yang termanage dengan baik. Sebut saja adalah
Saya masih ingat dulu ketika saya pertama kali masuk menjadi dosen, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mahasiswanya sedikit sekali. Jumlah mahasiswanya bisa dihitung dengan jari. Sekarang sudah ribuan mahasiswanya dan susah dihitung. Dan saya katakan dari sisi kuantitatif, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menjadi mahasiswa yang terbanyak lah di antara Fakultas Agama Islam di universitas swasta utamanya. Kalau di negeri memang kita harus mengakui mereka potensi untuk mendapatkan akreditasi unggul itu sangat mungkin karena SDM-nya partai yang pada saatnya memang menjadi sesuatu yang akan menjadi sejarah yang sangat bagus pada lembaga pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utamanya dan perguruan tinggi Muhammadiyah pada umumnya. Masih muda dan semangatnya luar biasa dan kemampuan mereka luar biasa untuk menjadikan saya semakin optimis bahwa saya tidak hanya punya angan-angan tapi punya harapan yang luar biasa untuk melihat pada saatnya nanti Fakultas Agama Islam Universitas Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menjadi fakultas yang bisa menjadi kiblat bagi Fakultas Agama Islam utamanya di perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ini harus saya sampaikan? Ini sekedar contoh saja. Kita boleh saja punya angan-angan yang bermacam-macam, tetapi kita harus realistis. Apapun yang kita angankan itu, kita coba untuk kita hitung, kita kalkulasi, mungkin nggak kita capai apa yang kita angankan itu. Kalau tidak, ya sudah. Jadilah itu sebagai impian. Jangan pernah kita berusaha untuk meraihnya karena kita memang tidak mampu untuk meraihnya. Tetapi kalau impian yang ada pada diri kita itu ketika kita kalkulasi bisa kita harapkan bisa kita capai, untuk bisa kita capai kita dapatkan, ayo kita bekerja keras untuk mendapatkannya. Dan ini harapan yang luar biasa yang harus ada pada diri kita ketika kita itu ingin meraih masa depan yang lebih baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait juga dengan hal ini saya ingat betul satu saat saya pernah memberikan pengajian di sebuah masjid. Ya, masjidnya itu tidak terlalu besar, masjid kecil, tapi potensial sekali. Jamaahnya cerdas-cerdas. Dan saya senang dengan jamaah masjid itu. Saya pernah memberikan pengajian dengan topik, ya, dengan satu topik bahasan, bagaimana kita beraktivitas dengan semangat ihsan. Nah, saya mulai Sahih Muslim juz 6 halaman 72, hadisnya nomor 5167. Dinyatakan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu pernah bersabda dengan sabdanya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atau ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dabha wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dabihatah. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Nah, tanggal 20 itu adalah hari raya
Idul Adha yang disebut juga dengan Idul Kurban. Dan kita boleh menyembelih hewan kurban, tapi sembelihlah dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik. Perlakukan hewan kurban itu dengan perlakuan yang terbaik. Asahlah pisaunya dan jadikan hewan kurban itu tidak tersiksa ketika disembelih. Nah, itu contoh ekstrimnya. Bahkan di dalam berperang, Rasulullah memberikan contoh, jangan pernah kalian berkeinginan membunuh. Kalau memang membunuh itu menjadi sesuatu yang bisa kamu hindari. Artinya apa? Ketika kamu bisa melakukan yang terbaik di antara yang baik, lakukan yang terbaik. Ketika mereka sudah menyerah kalah, dan meminta perlindungan dari kita, ayo, tawarlah musuh kita itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka merasa menjadi manusia yang dimanusiakan, dan itulah yang kemudian menjadikan orang Islam itu mendapatkan simpati dari musuh-musuhnya, dan tidak sedikit dari musuh-musuh Islam itu yang kemudian masuk Islam karena sikap ihsannya orang-orang Islam ketika berperang. Nah, sekarang ini kalau kita berikan contoh yang terbaik, dakwah Islam itu seringkali menjadi dakwah yang kurang mendapatkan respon karena sikap ihsan kita itu tidak muncul pada orang-orang yang betul-betul kita jadikan sebagai objek dakwah. Satu contoh yang paling sempurna itu, ya, ketika kita menghujat, mencela, meremehkan, menyudutkan, menghina orang yang kita dakwai, sehingga mereka itu merasa menjadi orang-orang yang tidak dihormati atau menjadi orang yang tidak berharga di hadapan kita. Yang mereka akan bersikap antipati, bisa membenci diri kita. Sehingga dakwah itu menjadi tidak efektif karena apa? Orang yang kita dakwah itu tidak senang dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Sikap kita itu menjadi sikap yang tidak simpatik, yang tidak direspon positif oleh orang yang kita dakwai. Sebaliknya, ini contoh ekstrim, bagaimana Rasulullah itu mencintai orang-orang yang membenci dirinya, dan dia tidak pernah membenci orang lain. Dan banyak di antara sekian sahabat yang setia itu dulu adalah musuh-musuhnya. Salah satu contoh ekstrimnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang benar-benar punya keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadi sahabat setianya dan betul-betul menjadi pejuang Islam yang luar biasa. Dan masih banyak lagi itu contoh-contoh sahabat yang dulu adalah musuh Islam. Khalid bin Walid, cerita tentang Khalid bin Walid itu luar biasa. Dia musuh Islam, dan pasukan Khalid bin Walid itu pernah mengalahkan umat Islam dalam perang Uhud. Tetapi dia kemudian masuk Islam dan menjadi pahlawan muslim yang luar biasa, menjadi sahabat yang setia kepada Rasulullah, dan menjadi pejuang muslim yang pada saatnya memang memberikan kontribusi yang luar biasa pada umat Islam. Itu contoh dulu. Nah, contoh-contoh sekarang, saya itu punya sahabat-sahabat yang dulunya itu adalah orang yang sangat membenci Islam. Nah, sekarang menjadi aktivis masjid yang luar biasa, dan perannya di dalam dakwah Islam itu luar biasa. Karena apa? Kesadarannya tumbuh dengan konsep taubatan nasuha, dan pada saatnya ketika sudah masuk Islam luar biasa semangat juangnya. Dan dia berbuat sesuatu yang terbaik dengan kemampuannya untuk menegakkan agama Allah dengan dakwahnya yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, perintah berbuat ihsan itu memang di dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali kita dapatkan. Jadi ketika Allah itu mewajibkan kepada umat Islam untuk berbuat ihsan, itu artinya kita diminta untuk melakukan sesuatu yang terbaik ketika beribadah kepada Allah dan bermuamalah. Jadi kalau dalam bahasa saya yang saya sampaikan kepada mahasiswa, be the best. Jadilah yang terbaik. Dan saya katakan, proses untuk menjadi yang terbaik itu adalah sebuah proses yang memang tidak mudah untuk kita lalui. Tetapi kita harus punya semangat untuk menjadi yang terbaik. Bahkan saya katakan, tidak hanya to be, tetapi become. How to become the best, yang terbaik. Jadi ada proses yang mengalir, yang kemudian melahirkan kita itu menjadi orang yang selalu berproses tanpa akhir untuk menjadi yang terbaik dari waktu ke waktu, dimanapun kita berada dan pada siapapun kita berinteraksi.
Saya selalu mengatakan dengan contoh-contoh yang konkret saja. Saya bukan menjadi orang yang bisa dicontoh oleh banyak orang, karena saya juga baru berproses ya. Saya sedang belajar untuk menjadi orang baik. Jadi kalau saya mengajar akhlak atau saya itu memberikan pengajian yang tema itu akhlak, itu bukan berarti saya ini orang baik. Saya sedang belajar untuk menjadi orang baik, itu saja. Bahwa saya belum berhasil itu persoalan lain, tetapi saya tidak pernah akan berhenti untuk belajar menjadi orang baik dalam konteks ibadah dan muamalah saya, untuk diri saya dan orang lain, untuk Allah tentu saja, itu akan selalu saya upayakan untuk menjadi yang terbaik. Saya pernah suatu saat ditanya oleh mahasiswa saya, Pak, saya menjadi mahasiswa Bapak, saya belum pernah melihat Bapak marah, belum pernah menyaksikan Bapak marah. Saya ketawa aja. Apa Anda ingin melihat saya marah? Ya enggak Pak, ya sudah, itu sesuatu yang saya upayakan. Jadi kemarin saya menguji seorang mahasiswi dan seorang mahasiswa, yang mahasiswinya itu ketika saya uji nangis dia. Saya heran, dan pemimpin sidang dan penguji yang lain juga heran, kenapa menangis. Ketika ditanya oleh pimpinan sidangnya, kenapa Anda menangis? Saya terharu Pak. Kenapa terharu? Saya berjumpa lagi dengan dosen saya, Pak Musen Haryanto, yang pernah berkesan ketika menasihati saya. Saya pernah beri nasihat saya, kalau Anda tidak bekerja optimal, Anda tidak akan berhasil mendapatkan diri Anda di masa depan menjadi orang yang sukses. Jadilah orang yang bersikap ihsan. Apa ihsan? Melakukan sesuatu yang terbaik di dalam beraktivitas. Kalau Anda bisa meraih angka 10, kenapa harus merengkeh yang angka 9? Artinya apa? Kalau kita bisa menjadi yang terbaik, kenapa kita tidak ingin menjadi yang terbaik? Kalau hari ini Anda bisa mendapatkan nilai A, kenapa Anda puas dengan nilai B? Kalau Anda bisa mendapatkan angka 100, jangan pernah Anda ingin mendapatkan angka 90 saja. Saya renungkan, ya Pak, Anda masih muda. Saya ingin melihat Anda nanti pulang ke rumah menjadi kebanggaan orang tua Anda. Dan itulah yang saya inginkan pada mahasiswa-mahasiswa saya. Semuanya saya beri nasihat seperti itu, dan dia itu orang yang merenung ya. Dia itu mahasiswi yang selalu berada di depan. Saya katakan kepada dia, kemudian dia bertanya, Pak, kenapa setiap saya minta pada Bapak untuk berkonsultasi di ruang Bapak saya selalu menolak? Saya ketawa aja. Kan ada saya dan kamu. Kalau ada seorang laki-laki dan seorang wanita di kamar berdua, ya, itu yang ketiga setan. Dan saya tidak ingin tergoda setan karena itu. Saya lebih baik berhati-hati. Maka cukup Anda pakai WA, cukup Anda di kelas seperti ini ngobrol-ngobrol, tidak usah di ruang kerja saya. Kalau di ruang kerja saya selama jam kerja masih banyak orang, silahkan Anda berkonsultasi, karena banyak orang. Berkholwat itu tidak baik. Ketika ada seorang laki-laki dan perempuan berkholwat, siapapun dia yang bukan mahram tentu saja, itu berpeluang akan digoda oleh setan. Dan itu saya hindari. Begitu Pak? Iya. Dan itu yang harus Anda pahami. Kenapa saya menolak? Ketawa dia. Iya Pak. Dan itu yang katanya saya tidak tahu, itu berkesan pada dirinya. Dan saya tidak merasa bahwa saya orang baik. Saya cuma menghindar, jangan sampai saya menjadi orang yang tidak baik karena godaan setan dan dorongan hawa nafsu saya. Itu aja. Bahwa kemudian orang mencibir saya itu terserah, tapi itulah sesuatu yang saya yakini dan harus saya lakukan. Orang boleh mengatakan saya sombong, saya ria, saya apapun, saya berbuat apapun, silahkan. Yang tahu siapa saya hanya Allah. Itu yang paling tahu. Dan saya ingin berbuat sesuatu karena Allah. Anda boleh berkomentar apapun. Dan ketika saya mengatakan saya ingin melakukan sesuatu dengan konsep tahaddud nikmah, itu artinya saya ingin menunjukkan sesuatu yang baik supaya dicontoh orang. Tapi saya juga khawatir, jangan-jangan apa yang saya tunjukkan itu menjadikan saya bersikap riya. Oleh karena itu saya berhati-hati untuk tidak melakukannya sepanjang waktu, dan pada satu saat saya melakukannya hanya untuk memberikan pelajaran kepada banyak orang.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini perintah yang kemudian saya pahami bahwa kita orang Islam itu tidak boleh menjadi minimalis, harus menjadi orang yang berbuat semaksimal mungkin. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 juga dikatakan begitu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan ini ayat yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh berbuat sesuatu yang berpotensi tidak baik dimanapun dan kapanpun. Al-mufsid itu dibenci Allah, al-muhsin itu orang ini cintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat tidak baik. Innallaha la yuhibbul mufsidin wa innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat kerusakan, melakukan tindakan yang menciptakan chaos itu tidak disukai oleh Allah, tidak cinta Allah. Tetapi orang-orang yang berbuat baik akan dicintai Allah. Oleh karena itu berbuat baiklah pada siapapun, karena Allah telah beri contoh bagaimana berbuat baik pada diri kita. Bagaimana Allah memberikan nikmat pada diri kita, kalau kita hitung nggak akan terhitung. Sehingga ketika kita itu mau berbuat ihsan, cakupannya sangat luas. Lakukan apapun dengan sepenuh hati, murnikan niat kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik, untuk bisa melakukan tindakan yang terbaik dan menyempurnakan kebaikan yang kita lakukan. Disinilah kemudian segala sesuatu itu kita lakukan dengan sesuatu yang terbaik, dengan potensi kita, dengan proses, dan kita hasilkan sesuatu yang terbaik sehingga dampaknya bisa kita rasakan menjadi dampak yang terbaik. Dan cakupan ihsan itu banyak sekali, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang tua, kita lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Ketika kita berjumpa dengan kerabat kita lakukan, kita perlakukan dengan baik. Ketika kita berjumpa dengan teman kita, sahabat kita, guru kita, murid kita, mahasiswa kita, lakukan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Jangan pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, kurang baik. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, kenapa kita tidak berbuat sesuatu yang maksimal, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang optimal kita lakukan karena kita mampu untuk melakukannya. Berbuat ihsan itu termasuk kepada hewan, tumbuh-tumbuhan. Saya pernah satu saat itu melihat semut yang berbaris untuk mendapatkan makanan. Nah, kemudian tiba-tiba terbesit pada diri saya untuk menyingkirkan. Lalu saya astagfirullah. Kenapa saya harus menyingkirkan semut yang berbaris itu? Karena dengan menyingkirkan kan saya itu minimal, ya, itu menghambat dia untuk menikmati hidup. Saya biarkan semut itu. Saya lihat, andai kata semut itu adalah saya dan saya perlakukan semut itu dengan perlakuan yang tidak baik, kira-kira senang nggak? Tentu saja tidak. Saya biarkan semut itu berbaris. Dan tiba-tiba hilang semut itu karena apa? Mereka sudah selesai berbaris untuk mendapatkan makanan yang harus mereka simpan ke lubang di mana penyimpanan itu didesain oleh mereka dengan desain yang menurut mereka terbaik. Mereka bergotong royong untuk menggotong makanan. Waktu itu yang saya lihat itu kecoa. Ada kecoa yang besar itu yang ditarik oleh semut-semut yang banyak sekali untuk dibawa ke tempat. Dan ketika saya runut, ternyata di situ ada lubang semut yang agak besar, itu yang dihuni oleh semut-semut yang banyak. Dan pada saatnya ketika kecoa itu sampai, kemudian digigit sedikit-sedikit, kemudian masuk ke lubang itu. Dan itulah yang diminta oleh semut. Nah, kenapa kita mengganggu? Kita kan tidak butuh kecoa. Dan ketika mereka itu sudah mencukupikan kebutuhannya, mereka menghilang. Ada yang masuk ke lubang, ada yang pergi. Dan ketika saya tidak mengganggu semut itu, saya kemudian mengucapkan alhamdulillah, saya tidak jadi berbuat tidak baik. Saya bukan mufsid tetapi muhsin bagi semut-semut itu. Itu semut. Saya pernah membaca sebuah buku. Saya pernah mengajar tasawuf. Ada seorang yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah datang ke sebuah kondangan gitu, pertemuan tertentu, entah pertemuan itu walimatul urs atau apa, saya
tidak mencermati waktu itu, tapi datang ke undangan dengan baju gamisnya. Nah, ketika pulang, dia dapati di saku gamisnya itu ada seekor semut. Padahal waktu dia berangkat, baju gamisnya itu bersih. Segera dia kembali ke tempat dia itu diundang untuk menghadiri walimah itu, acara itu, dan semut yang di kantongnya itu dipegang, kemudian dikembalikan ke kursi, ke tempat duduk di mana dia duduk, karena dia ingin mengembalikan semut ke habitatnya, semut itu ke habitatnya. Saya merenung, mungkin dia berpikir, ketika semut itu dia biarkan berada di kantongnya atau berada di rumahnya, dia akan kehilangan teman-temannya. Tapi ketika semut itu dia kembalikan ke tempat di mana dia duduk, dia akan kembali pada teman-temannya dan dia akan senang. Pada seekor semut saja seorang yang bernama Abu Yazid Al-Bustami itu berbuat baik. Nah, kenapa kita tidak belajar dari peristiwa-peristiwa semacam itu? Berbuat ihsan pada siapapun, termasuk pada semut, termasuk pada tanaman. Saya pernah melihat ada seorang ibu itu menyirami tanaman-tanamannya dengan penuh kasih sayang, pelan-pelan. Saya tersenyum bukan untuk apa-apa. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu. Andai kata dia itu adalah saya juga akan melakukan dengan sebaik-baiknya pada tanaman yang saya tanam itu. Dan itulah yang harus saya lakukan untuk menjadi yang terbaik ketika saya berbuat sesuatu pada tanaman yang saya tanam. Nah, sekarang ini saya juga punya sesuatu yang harus saya perlakukan dengan baik. Diri saya, orang lain itu bisa istri saya, bisa anak saya, bisa sahabat saya, bisa mahasiswa saya, bisa murid-murid saya, bisa jamaah pengajian saya, bisa siapapun. Dan itulah yang ingin saya sampaikan pada para jamaah sekalian. Kalau kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik pada siapapun, kenapa kita harus menunda berbuat baik pada siapapun? Mulailah sekarang juga untuk berbuat baik pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga Allah mencintai diri kita, dan jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak baik sehingga Allah tidak mencintai, bahkan membenci diri kita. Jadilah muhsin, jadilah mukhlis, jadilah muslih, jadilah orang yang ikhlas, jadilah orang yang selalu berbuat sesuatu dalam rangka kebaikan, dalam kerangka kebaikan, dan jadilah orang yang berbuat sesuatu yang terbaik sehingga kita mendapatkan cinta Allah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Mulailah dari diri Anda sendiri untuk berbuat sesuatu yang baik pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, pada apapun yang bisa kita lakukan. Inilah sekali lagi apa yang saya sampaikan.